Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan beserta segenap anggota, yang saya hormati seluruh mitra yang hadir. Pertama, kalau tadi diawali oleh Badan Pangan Nasional, ditutup oleh pantun tadi Pak ya. Nanti dipikir kita bukan orang Melayu, saya balas. Kepala Bappenas diundang Presiden. Rapat diwakili Sekretaris Utama. Naiknya harga-harga sembako semoga bukan insiden. Karena masalah pangan adalah hal yang utama. Hari panjang pertama pimpinan sudah menyatakan optimismenya bahwa harga-harga yang ada nanti akan bisa kita tangani bersama. Tapi paling tidak kami wakili fraksi PDI Perjuangan menyampaikan beberapa hal. Pertama, kalau Bulog tidak dirutnya ya Pak ya. Ya karena sesuatu hal itu ya. Ya karena juga tidak agar double status itu ya. Nah itu untuk penting sehingga di luaran bahwa dengan undang-undang TNI itu semakin jelas justru posisinya di mana. Saya berharap juga yang di lingkaran kementerian yang lain termasuk di jajaran Polri itu banyak, ya akan lebih baik kalau bisa fokus. Karena Presiden menyampaikan itu pangan adalah soal utama. Jangan nanti TNI udah selesai, Polri-nya justru multifungsi Polri gitu kan. Dan itu sebetulnya tamparan buat internal kementerian. Menunjukkan ketidakmampuan ASN yang ada di dalam internal kementerian. Karena tidak mungkin itu semua tiba-tiba datang tanpa permintaan dari pimpinan lembaga atau kementerian. Selanjutnya, pertama soal Badan Pangan tadi, saya kira ada beberapa hal ya. Pertama soal misalkan tentang beberapa harga yang naik, ini catatannya banyak banget sampai saya bingung. Itu kalau tadi di slide-nya ke-5, saya kurang paham itu ada rencana impor beras Februari Maret 2025 ya. Ada tulisan kecil kayak gitu, saya coba baca, itu benar atau saya tidak tahu, tapi nanti saya mohon konfirmasi. Yang kedua, saya mohon tanggapannya terkait harga-harga yang ada di presentasi ini kan rata-rata tanggal 20 dan 21 Maret. Sementara semua sudah memahami bahwa harganya sangat cukup dinamis. Misalkan saja cabai keriting, kalau di panel harganya Badan Pangan itu 83.702. Di berbagai daerah sudah menyentuh hingga angka 120.000. Ini kan lonjakannya sangat jauh gitu loh. Jangan-jangan nanti mendekati Lebaran semakin tinggi lagi. Meskipun Pak Presiden sudah mengarahkan jangan terlalu banyak makan pedas karena tidak bagus buat kesehatan. Tapi kalau ini tidak kita tangani, kehidupan masyarakat kita yang akan terasa pedas, Pak. Jadi mohon nanti komentarnya per hari ini. Karena lonjakannya sudah sangat fluktuatif. Kalau per hari ini misalkan saya pakai datanya BPS saja, kalau saya baca di berita baru beberapa jam yang lalu, Bu Amalia menyebutkan sudah banyak terjadi lonjakan harga, baik itu cabai rawit, bawang merah, gula pasir, minyak goreng yang tetap di atas harga eceran tertinggi, termasuk beras yang masih cukup tinggi. Meskipun dirasakan stok katanya aman. Jadi sekali lagi nanti terkait harga-harga itu komentarnya per hari ini Pak, nanti kan musuh waktu ada beberapa waktu nyampaikan, nanti stafnya untuk menyampaikan kira-kira gimana menanganinya itu. Agar tidak terjadi seperti yang isi pantun saya tadi Pak. Naiknya harga-harga ini bukan insiden. Tapi karena sesuatu hal sehingga kita bisa selesaikan. Selanjutnya soal kalau untuk Kementerian Pertanian, tapi ini tidak dengan menterinya, saya harap fokus Pak Menteri udah kemana-mana, tapi lebih pada coba koordinasi, mumpung ada Bulog, datang kemana pecat, datang kemana mau kayak gitu,
Nah itu mengganggu kinerja atau tidak Pak Bulog? Meskipun isu terkait dengan Bulog, masalah dengan Bulog, misalkan kemarin terjadi di Jawa Timur, dapil saya Jawa Timur, Jatim 3, tapi ini terjadi di Nganjuk, cabangnya berarti Kediri. Jadi banyak petani yang marah-marah kan harganya tidak sesuai dengan HPP. Usut punya usut, katanya karena memang tidak menentu masa panennya, ketika petani panen bawa gabahnya, hari itu Bulog sudah kuota hariannya terpenuhi sehingga tidak bisa. Yang kedua sudah, saya nggak tahu itu petaninya adalah pakai aplikasi katanya, aplikasinya yang error. Karena kemarin sangat ramai, hari ini setahu saya Bupati beserta beberapa kepala desanya kemudian langsung dalam tanda petik menggeruduk Bulog untuk menyelesaikan masalah ini. Saya harap ini tidak terjadi di tempat yang lain. Melanjutkan soal Bulog Pak, slide-nya tadi, saya melihat itu tadi di luar Jawa, di Seram bagian barat atau mana. Itu foto di gudangnya petani atau di gudangnya Bulog Pak? Ada kecil itu Pak. Kalau fotonya itu adalah di gudangnya Bulog, saya nggak bisa bayangkan temuan Bu Ketua di Jogja itu tadi dulu itu kira-kira akan terjadi di mana-mana Pak. Karena sangat tidak permanen, sangat membuka peluang hama dan sebagainya masuk di situ Pak. Di foto itu captionnya tidak jelas, cuma menerima di gudang, serap gabah di gudang. Fotonya kalau kecil, fotonya sangat kecil itu Pak. Tapi sangat tidak layak menurut saya. Dan problem pergudangan ini kan memang banyak di Indonesia yang sebetulnya tidak layak, sehingga apalagi kalau impor busuk dijual karena nggak layak untuk konsumsi, kerugian negara lagi. Nah, saya mohon tanggapannya. Kalau itu benar terjadi, saya kira harus segera ditangani Pak. Yang lain soal pupuk, kemudian kalau pupuk tadi disampaikan sudah ada penyederhanaan distribusi, tapi saya kira butuh waktu ya Pak itu ya. Saya mohon itu dikawal termasuk e-pubersnya, apakah masyarakat atau di bawah sudah bisa menggunakan aplikasi itu. Yang kedua, aplikasinya sendiri apakah tidak error, apalagi ini baru yang bank saja kadang juga terkadang masih error. Terakhir, saya tidak panjang-panjang soal Edifood, kita memahami baru 2 hari Pak ya. 2 hari sampai lupa daging, padahal ini penting ya, saya bisa memahami Pak. Tapi kalau presentasi berikutnya nanti lebih banyak hanya ngomong rencana memaksimalkan bisnis yang pelabuhannya, kami nggak bisa memahami Pak. Karena kalau Pak Gimaes tahu saya rekam jejaknya itu 1 di pelabuhan, yang kedua pertambangan, agak jauh soal makanan. Nah, beri kami keyakinan itu nanti bisa diselesaikan. Jangan karena yang mamanya urusannya sudah Edifood tapi nanti konsumnya di pelabuhan. Menyimpang dikit di bawah Edifood atau BUMN itu ada banyak yang kayak gitu Pak. Berdikari itu urusan daging, tapi yang dimajukan anak perusahaannya itu meja kursi itu, furniture dan logistik. Ada banyak catatan itu, tapi tidak letaknya saya Komisi 4 bicara aksi-aksi korporasi di BUMN. Tapi paling tidak sekali lagi ini sudah beberapa hari menjelang Lebaran, puasa tinggal dikit lagi. Mari kita perbanyak ibadah dengan cara memastikan masyarakat kita tidak kesulitan harga-harga yang bisa dijangkau oleh semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.